Halo, bertemu lagi dengan saya Ria Risdianti dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang apa itu shock. Nah, shock sendiri merupakan gangguan sirkulasi yang diartikan sebagai tidak adekuatnya transport oksigen ke jaringan atau perfusi yang diakibatkan oleh gangguan hemodinamik. Nah, gangguan hemodinamik tersebut itu dapat berupa penurunan tahanan vaskuler sistemik, terutama pada arteri, atau berkurangnya darah balik, kemudian juga penurunan pengisian ventrikel, dan sangat kecilnya curah jantung. Nah, penurunan hebat volume plasma intravaskuler itu merupakan penyebab atau faktor utama terjadinya shock. Nah, dengan terjadinya penurunan hebat volume intravaskuler akibat pendarahan ataupun dehidrasi, itu ternyata akan mengakibatkan aliran darah balik ke jantung itu juga akan berkurang dengan hebat, sehingga curah jantung pun akan menurun. Nah, akhirnya oksigen di paru juga menurun, serta asupan oksigen ke jaringan ataupun sel atau yang disebut perfusi juga tidak dapat terpenuhi dengan baik. Nah, begitu juga dengan penyebab yang kedua, yaitu pompa jantung. Ketika ada gangguan primer pada jantung atau otot-otot jantungnya itu melemah, yang akan menyebabkan kontraktilitas yang tidak sempurna, sehingga tidak dapat memompa darah dengan baik dan curah jantung pun akan menurun. Pada kondisi ini, meskipun volume sirkulasi yang cukup, tetapi tidak ada tekanan yang optimal untuk memompakan darah, maka tidak akan dapat terpenuhi kebutuhan oksigen pada jaringan. Akibatnya, perfusi juga tidak dapat terpenuhi. Nah, selanjutnya penyebab yang ketiga adalah masalah pada pembuluh darah. Nah, gangguan pada pembuluh darah yang dapat terjadi pada berbagai tempat seperti arteri, kemudian juga vena, kapiler maupun venula. Jika ada penurunan hebat tahanan dari vaskuler arteri atau arteriol, akan menyebabkan tidak seimbangnya volume cairan intravaskuler dengan pembuluh tersebut, sehingga menyebabkan tekanan darah menjadi sangat rendah, yang akhirnya juga menyebabkan tidak terpenuhinya perfusi pada jaringan. Contohnya pada arteri. Nah, peningkatan tahanan pada arteri juga dapat mengganggu sistem sirkulasi yang dapat mengakibatkan menurunnya ejeksi dari ventrikel jantung, sehingga sirkulasi dan oksigenasi jaringan tidak dapat berjalan secara optimal. Begitupun jika terjadi pada arteriola. Nah, ketika ada peningkatan hebat pada tonus arteriol yang secara langsung dapat juga menghambat aliran sirkulasi ke jaringan. Hal ini juga terjadi pada vena, yaitu gangguan di mana ada penurunan tahanan atau dilatasi yang sangat berlebihan, sehingga menyebabkan sistem darah balik dan menyebabkan pengisian jantung menjadi berkurang pula. Akhirnya menyebabkan volume sekuncup ataupun curah jantung juga menurun yang tidak dapat mencukupi untuk oksigenasi atau perfusi pada jaringan. Lalu yang terjadi pada kapiler biasanya itu adalah gangguan langsung seperti terjadinya sumbatan atau juga konstriksi sistemik secara langsung menyebabkan terjadinya gangguan perfusi. Biasanya area kapiler adalah tempat yang terjadinya pertukaran gas antara vaskuler dengan jaringan sel-sel yang ada pada tubuh. Lalu sebenarnya secara klasifikasi shock itu dibagi menjadi 6 klasifikasi. Yang pertama adalah shock hipovolemik, yang kedua adalah shock kardiogenik, yang ketiga adalah shock septik, yang keempat adalah shock neurogenik, yang kelima adalah shock hipoadrenal, dan yang terakhir yang keenam adalah shock anafilaktik. Nah, namun pada kesempatan ini kita akan membahas tentang shock anafilaktik. Nah, jadi definisi dari anafilaksis itu sendiri merupakan reaksi alergi yang berat dan juga menyebabkan kematian. Terjadi secara tiba-tiba segera setelah terpapar oleh alergen atau pencetus lainnya. Nah, biasanya tuh reaksi anafilaksis ini termasuk ke dalam reaksi hypersensitivitas tipe 1 menurut klasifikasi Gel dan juga Combs. Kemudian juga reaksi ini biasanya dibedakan menjadi reaksi anafilaktoid yang memiliki gejala, terapi dan juga resiko kematian yang sama, tetapi degranulasi sel mas atau basofil terjadi tanpa keterlibatan atau mediasi dari IgE. Nah, shock anafilaksis itu sendiri merupakan salah satu manifestasi klinis dari anafilaksis dan juga merupakan bagian dari shock distributif yang ditandai dengan adanya hipotensi yang nyata akibat vasodilatasi yang mendadak pada pembuluh darah disertai dengan kolaps pada sirkulasi darah yang menyebabkan terjadinya sinkop dan kematian pada beberapa pasien. Jika kita tinjau dari segi epidemiologi, dari beberapa data yang diambil dari Amerika Serikat itu menunjukkan bahwa 10 dari 1000 orang itu mengalami anafilaksis setiap tahunnya.
Dimana biasanya tuh penyebabnya adalah penisilin sebesar 0,7-10%, kemudian juga 0,22-1% itu karena media radio kontras, dan 0,5-5% itu karena gigitan serangga. Nah, jadi bisa diperkirakan bahwa saat ini ternyata 1 dari 3.000 pasien rumah sakit di USA itu mengalami reaksi anafilaksis dengan resiko kematian itu sebesar 1%. Dilihat dari prevalensi, ternyata beberapa sumber menyebutkan bahwa reaksi anafilaksis ini biasanya terjadi pada perempuan, terutama pada perempuan dewasa muda dengan insiden yang lebih tinggi sekitar 35% lebih tinggi resikonya dibanding laki-laki, atau 20 kali lipat lebih tinggi dibanding laki-laki. Faktor predisposisi ataupun faktor etiologi terjadinya anafilaksis yang pertama adalah atopi. Nah, hal ini karena berhubungan dengan katabolisme dan juga penurunan sintesis dari IgE spesifik seiring dengan berjalannya waktu. Selanjutnya yang kedua adalah asma. Nah, asma merupakan faktor resiko yang akan berakibat fatal karena lebih dari 90% kematian karena anafilaksis makanan terjadi pada pasien yang asma. Begitupun dengan penundaan pemberian adrenalin yang juga merupakan faktor risiko yang akan berakibat fatal. Nah, faktor-faktor yang diduga juga dapat meningkatkan risiko dari anafilaksis. Yang pertama adalah sifat dari alergen, yang kedua adalah jalur pemberian obat, kemudian juga yang ketiga adalah kesinambungan paparan alergen. Golongan alergen yang sering menimbulkan reaksi anafilaksis adalah makanan, obat-obatan, sengatan dari serangga, dan juga lateks. Kemudian juga bisa disebabkan karena udang, kepiting, kerang, ikan, kacang-kacangan, biji-bijian, kemudian juga buah beri, putih telur, dan susu adalah makanan yang biasanya tuh menyebabkan reaksi anafilaksis. Kemudian juga dengan obat-obatan yang menyebabkan anafilaksis seperti antibiotik khususnya penisilin, kemudian juga obat anestesi intravena, lalu juga relaksan otot, aspirin, NSAID, kemudian juga opioid, dan juga vitamin B1, asam folat, dan lain-lain. Begitupun dengan media dari kontras intravena, transfusi darah, kemudian juga latihan fisik, ataupun cuaca yang dingin yang juga bisa menyebabkan reaksi anafilaksis. Kemudian yang selanjutnya adalah patofisiologi. Jadi, anafilaksis ini dikelompokkan dalam hypersensitive tipe 1 atau immediate type reaction oleh Coombs dan juga Giles, di mana timbul segera setelah tubuh terpapar dengan alergen. Nah, anafilaksis ini sendiri diperantarai melalui interaksi antara antigen dengan IgE pada sel mas yang menyebabkan terjadinya pelepasan mediator inflamasi. Kemudian reaksi ini memiliki 3 fase atau 3 mekanisme. Nah, fase yang pertama adalah fase sensitisasi, di mana waktu yang dibutuhkan untuk pemberian atau pembentukan IgE sampai diikatnya oleh reseptor spesifik pada permukaan basofil dan juga mastosit. Kemudian yang kedua adalah aktivasi, di mana aktivasi ini adalah waktu selama terjadinya paparan atau pemaparan ulang dengan antigen yang juga sama. Selanjutnya fase yang ketiga yaitu fase efektor, adalah waktu terjadinya respon yang kompleks atau anafilaksis sebagai efek mediator yang dilepaskan oleh mastosit ataupun basofil dengan aktivitas farmakologik pada organ-organ tertentu. Nah, jadi sederhananya patofisiologi dari shock anafilaksis yang pertama adalah terjadinya anafilaksis, kemudian selanjutnya pelebaran pembuluh darah, lalu juga maldistribusi volume sirkulasi, aliran darah balik itu menurun, kemudian juga tekanan darah menurun, tekanan perfusi menurun, sehingga menyebabkan hipoksia jaringan. Manifestasi klinis dari anafilaksis itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada gejala prodromal, kemudian gejala pada organ pernafasan, gejala pada kardiovaskuler, gejala pada gastrointestinal, dan yang terakhir adalah gejala pada kulit. Nah, gejala prodromal pada umumnya adalah lesu, kemudian juga lemah, rasa tidak enak yang sukar dilukiskan, kemudian juga rasa tidak enak pada dada dan perut, lalu rasa gatal di hidung dan juga palatum. Nah, biasanya itu gejala ini merupakan permulaan dari gejala-gejala yang akan terjadi selanjutnya. Lalu pada gejala organ pernafasan biasanya itu adalah yang pertama rasa gatal di hidung, kemudian juga bersin dan hidung tersumbat diikuti dengan batuk, sesak nafas, mengi, rasa tercekik, suara serak, dan juga stridor. Lalu selanjutnya juga edema pada lidah, edema pada laring, spasm laring, dan juga spasm pada bronkus. Sedangkan gejala pada kardiovaskular biasanya ditandai oleh takikardi, kemudian juga palpitasi, potensi sampai shock, lalu juga pucat, dingin, aritmia, kemudian sinkop. Pada EKG itu dapat dijumpai beberapa kelainan seperti gelombang T datar.
terbalik atau tanda-tanda infarct myocard. Lalu selanjutnya gejala pada gastrointestinal biasanya itu adalah disfagia, muntah-muntah, rasa kram di perut, diare yang kadang-kadang disertai dengan darah, serta peningkatan peristaltik pada usus. Lalu selanjutnya gejala pada kulit biasanya berupa gatal-gatal, urtikaria, angioedema pada bibir, kemudian juga muka atau ekstremitas. Penderita juga biasanya mengeluh ada rasa gatal dan lakrimasi pada air mata dan juga mata. Sedangkan pada gejala pada sistem syaraf pusat biasanya tuh berupa gelisah dan juga kejang. Nah, setelah kita tahu pengertian, kemudian juga gejala, etiologi, dan lain-lain, selanjutnya kita akan belajar tentang tata laksana jika terjadi shock anafilaksis. Jadi, penata laksanaan yang pertama yang wajib dilakukan adalah mengidentifikasi dan juga menghentikan kontak dengan alergen yang diduga menyebabkan reaksi anafilaksis. Kemudian yang kedua, itu segera baringkan penderita pada alas yang keras serta kaki diangkat lebih tinggi dari kepala untuk meningkatkan aliran darah balik vena dalam usaha memperbaiki curah jantung dan juga meningkatkan tekanan darah. Nah, kemudian yang selanjutnya yang harus diperhatikan adalah ABC, airway, breathing, dan juga circulation. Nah, pada airway, penilaian jalan nafas. Maka jalan nafas harus dijaga tetap bebas agar tidak ada sumbatan sama sekali. Kemudian juga untuk penderita yang tidak sadar, posisi kepala dan leher diatur sedemikian rupa agar lidah tidak jatuh ke belakang menutupi dari jalan nafas itu sendiri, yaitu dengan melakukan triple airway maneuver, yaitu dengan ekstensi kepala, kemudian juga tarik mandibula ke depan dan buka mulut. Penderita dengan sumbatan jalan nafas total harus segera ditolong dengan lebih aktif melalui intubasi endotrakea, kemudian juga krikotiromi dan trakeotomi. Kemudian yang ketiga adalah breathing support, di mana segera memberikan bantuan nafas bila tidak ada tanda-tanda bernafas spontan, baik melalui mulut ke mulut, kemudian juga mulut ke hidung, dan lain-lain. Nah, pada shock anafilaktik yang disertai dengan udem laring itu dapat menyebabkan terjadinya obstruksi jalan nafas secara total maupun parsial. Nah, di mana ini bisa ditolong dengan menggunakan obat-obatan, juga dapat diberikan bantuan nafas dengan oksigen 5-10 liter per menit. Nah, selanjutnya adalah circulation support, yaitu bila tidak teraba nadi pada arteri besar seperti pada arteri karotis ataupun femoralis, maka segera lakukan kompresi jantung luar. Nah, dalam pemberian obat-obatan, obat pilihan pertama yang bisa mengobati shock anafilaksis adalah adrenalin. Nah, di mana adrenalin ini berpengaruh untuk meningkatkan tekanan dari darah, menyempitkan pembuluh darah, kemudian juga melebarkan bronkus dan meningkatkan aktivitas dari otot jantung itu sendiri. Adrenalin sendiri ini bekerja pada reseptor adrenergik di seluruh tubuh sehingga mempunyai kemampuan memperbaiki kontraktilitas otot jantung, kemudian juga tonus pembuluh darah pada perifer dan juga otot polos pada bronkus. Adrenalin selalu akan dapat menimbulkan vasokonstriksi dari pembuluh darah arteri dan juga memicu denyut dan kontraksi jantung sehingga menimbulkan tekanan darah naik seketika dan juga berakhir pada waktu yang pendek. Nah, cara pemberian dari adrenalin ini sendiri secara intramuskuler pada lengan atas, paha, ataupun sekitar lesi pada sengatan serangga merupakan pilihan pertama pada penata laksanaan shock anafilaktik. Nah, adrenalin yang memiliki onset yang paling cepat setelah pemberian intramuskuler. Namun, adrenalin ini sebaiknya tidak diberikan secara intravena kecuali pada keadaan tertentu saja, misalkan pada shock yang mengancam nyawa ataupun selama anestesia. Nah, pada saat pasien tampak kesakitan serta kemampuan sirkulasi dan juga absorpsi injeksi dari intramuskuler yang benar-benar diragukan, maka adrenalin mungkin diberikan dalam injeksi dari intravena itu sendiri. Selain itu, pengobatan tambahan yang juga bisa diberikan pada penderita anafilaksis adalah obat-obatan seperti antihistamin, kemudian juga kortikosteroid dan juga bronkodilatator. Pemberian antihistamin itu berguna untuk menghambat dari proses vasodilatasi dan juga peningkatan permeabilitas vaskuler yang diakibatkan oleh pelepasan mediator dengan cara menghambat pada tempat reseptor mediator, tetapi bukan merupakan obat pengganti adrenalin, hanya sebagai obat tambahan. Sedangkan kortikosteroid itu digunakan untuk menurunkan respon dari peradangan atau keradangan
Kortikosteroid itu tidak banyak membantu pada tata laksana akut anafilaksis dan hanya digunakan pada reaksi yang sedang hingga juga berat untuk memperpendek episode dari anafilaksis atau mencegah anafilaksis itu berulang kembali. Nah, yang selanjutnya adalah pencegahan. Jadi, pencegahan merupakan hal yang penting dalam penata laksanaan shock anafilaksis, terutama yang disebabkan oleh obat-obatan. Melakukan anamnesis, riwayat alergi penderita dengan cermat itu akan sangat membantu menentukan etiologi dan juga faktor resiko dari anafilaksis itu sendiri. Individu yang mempunyai riwayat penyakit asma dan orang-orang yang memiliki alergi terhadap obat mempunyai resiko yang lebih tinggi mengalami reaksi dari shock anafilaksis. Selanjutnya, dalam pemberian obat juga harus hati-hati, diencerkan terlebih dahulu bila obat itu akan diberikan dengan jalur subkutan, intradermal, intramuskular ataupun intravena, dan juga observasi selama pemberian. Kemudian juga pemberian obat itu harus benar-benar atas indikasi yang kuat dan juga tepat. Hindari obat-obatan yang sering dapat menyebabkan shock anafilaktik. Kemudian juga catat obat dari penderita pada status yang menyebabkan alergi, serta jelaskan kepada penderita supaya menghindari makanan atau obat yang menyebabkan alergi. Hal ini yang paling utama adalah selalu tersedia obat penawar untuk mengantisipasi reaksi dari anafilaksis, serta adanya alat-alat bantu resusitasi kegawat daruratan. Seperti desensitisasi alergen spesifik adalah pencegahan untuk kebutuhan jangka panjang. Jadi, jika kita tinjau dari prognosis, jika penanganannya itu tepat, kemudian juga cepat sesuai dengan kaidah kegawat daruratan, maka reaksi anafilaksis ini jarang sekali akan menyebabkan kematian. Namun, ketika pasien sudah mengalami reaksi anafilaksis dan mempunyai resiko untuk memperoleh reaksi itu kembali dengan paparan yang sama. Kemudian juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dari prognosis dari reaksi anafilaksis yang akan menentukan tingkat keparahan dari reaksi tersebut, baik itu dari segi umur, tipe alergen, atopi, penyakit kardiovaskuler, penyakit paru obstruktif kronis, asma, kemudian juga keseimbangan asam dan basa, serta juga elektrolit, obat-obatan yang dikonsumsi, dan juga lain-lainnya yang juga akan berpotensi untuk menyebabkan prognosisnya itu baik ataupun buruk.